sekarang. Kalau nggak ke handle. Bener. Iya, aku kan udah pusing bikin kontennya, udah pusing ini itunya, terus kalau disuruh ngurusin yang kayak apa pengiriman gitu-gitu kayaknya nggak kuat ya Bun. Makanya kemarin itu sempat udah lama di stop, jadi sekarang di rebranding lagi. Oh, yang si baju ini. Iya. Dulu mereknya sama, cuman beda logo aja. beda logo. Sekarang kamu kayak menuju ke tetap brand sama, cuma kayak mungkin lebih khusus bajunya, gitu nggak? Iya, rebranding aja. Rebranding aja, oke. Udah, semoga sukses. Ya kan nggak kayak aku kakunya sampai dikatain orang kan. Jadi kan kalau misalnya di Emang TikTok kamu kakunya dikatain orang kenapa? ya biasa, kalau di TikTok kan biasa apa aja juga dikomenin kan. Namanya juga orang. Aku tuh tipikal kalau misalnya apapun minta izin sama suami. Ya. Apapun. Ya. Even pakai baju pun aku suka foto gitu, kayak ini oke nggak gitu. Jadi Kamu kayak tuh orangnya segitunya. iya, Oke. karena menurut aku ya udah kan Ya. apa aja minta izin gitu kan Ya. gitu. Nah kalau sekarang Bukan kan minta maaf, kalau aku minta maaf. Kamu minta izin. Tanyain kata aku gini, emang aku gak sedih kata aku tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Surah Pentol, channel yang selalu membahas dan mereaksi berita-berita terbaru seputar dunia artis, selebriti, dan media sosial. Hari ini kita akan membahas kabar terbaru tentang Sarwendah, Ruben Onsu, Gio, Kasang, hingga berbagai pernyataan yang kembali memancing perhatian publik. Polemik yang sebelumnya sudah ramai ternyata kembali memanas. Mulai dari podcast bersama Kaesang yang memunculkan cerita lama, perbedaan pernyataan mengenai ganti nomor telepon, hingga komentar-komentar pedas netizen yang kembali menjadi sorotan. Lalu, apakah semua ini hanya kesalahpahaman, atau justru ada fakta-fakta baru yang mulai terungkap? Kita akan bahas semuanya dalam video kali ini. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Mana coba lihat, mana. Sedih banget aku mah. Lu gua undang pengajian aja nggak ada. Kapan ngundangnya? Nggak ada, kamu ngundang, jangan basa-basi. Aku nanya Mister Asisten kami gendut siapa yang mukanya kayak buah bulat itu? Yang putih siapa? Yang orang Cina? Yang punya dangdut lidah? Giliran membayari pembangunan itu bisa sih Cong ini ya. Pintar juga kau ya mengambil simpatik mereka untuk mendukung kau. Gak heran sih kami. Tapi Pinomat, utangmu dulu pikirin. Utang, jangan kau ganti-ganti nomor kau ya, jangan cari aman dan nyaman ya. Cong, Sarwendah dengan Gio, pertanyaannya mereka berdua itu hubungan sah atau tidak? Sudah pasti kalau belum ada sesuatu perikatan, sudah pasti tidak sah. Tetapi untuk menyelesaikan ketidaksah itu lalu menghentikan persepsi publik, saya sarankan dengan pandangan hukum kepada Gio dan juga Sarwendah, karena apapun itu ada anak di situ. Yang anak itu menjadi kedudukan hukum adalah hak asuh dari Sarwendah. Anak itu di bawah 12 tahun sehingga kedudukan hukum kapan saja Ruben punya hak gugat. Warga makin hari makin geleng-geleng gua melihat sebuah pernyataan dari si Indah dan kawan-kawan. Lah masa katanya warga itu sang mantan kabur. Kabur dari cicilan-cicilan tagihan-tagihan yang tertunggak. Yang katanya mobil, rumah, kabur, nyampe ganti nomor HP, katanya kabur. Ya sekarang mah secara logika aja ya warga ya, dia itu seorang artis ternama, si sang mantan ini tuh, artis gede. Tiap hari, tiap pagi dia ada itu syuting di salah satu stasiun TV tersebut. Iya, orang mah kalau emang beneran kabur nih ya katanya kabur begitu. Ya udah tinggal disusulin aja itu ke tempat syutingnya. Apalagi dia artis ternama. Kalau misalnya ada wartawan gitu, sini gua di sini gua mau menagih sama si artis ini gitu kan, gampang, nyarinya gampang. Ya kalau kagak tahu alamat stasiun TV tersebut, lu tinggal nyari di Google Map, ada terpampang nyata, jelas itu lokasinya di mana. Nah, begitulah kalau misalnya suami tidak ada keluarganya, tidak ada bapak, tidak ada ibu, terus istri ada keluarga, udahlah habis diporotin, habis dikerjain, kan? Habislah ditakut-takutin lah segala macem lah. Aduh ya Allah, kalau gue jadi kakaknya, ROU udah gue sikat, ya. Yang ngeroyok dia satu keluarga, ya dia ngalah aja lah. Apa lu katanya deh, terserah lu dah. Selama ini mengaku RO diam aja. Jadi jangan dikirain orang diam itu nggak bisa ngamuk, ya kan? Semua diomongin RO diem, oh lama-lama ngini. Lama ya udah sekalian kebongkar kan, semua lu nggak punya HP sayang ya, lu jangan sok kaya ya. Operasi Tina metong lu aja yang tadinya gitu aja
dibiayain oleh RO, semua dibiayain oleh RO sehingga lu cakep begitu. Ya menurut lu. Ya pokoknya sadar diri aja sih, sadar diri kalau dalam kehidupan mungkin ya kita nggak selalu ada bahagia, ada waktu betul. sedih gitu, tapi kita juga harus ada keberanian dan energi lagi buat melangkah dan melanjutkan hidup lagi supaya kita bisa menemukan kebahagiaan. Tuh gitu ya, itu ungkapan dari isi hati dari Ibu Sarwenda gitu guys ya. Aku penasaran kalau Papio ketika denger lagu ini gimana, ikut senyum-senyum juga Atau apalagi pada saat syuting video klip kita ketawa-tawa terus. Aku lagi olahraga, seksi apanya orang? Kita lagi olahraga. Aku lagi olahraga, seksi apanya orang? Seksi apanya olahraga? Nomor 3. Tidak ganti nomor. Moments later. Oh, jadi pengacaranya Korben ya? Kan saya ganti nomor anak-anak juga tahu. Jadi mungkin handphone anak-anak pasti beliau juga pegang kan ya. Jadi harusnya bisa ngecek juga pesan. Barusan. Gitu. Jadi aku takut Nih ngobrol santai bareng Sarwenda dan Kaisang guys ya. ya aku kena su gitu. Ya kalau Mas Kaisang kan kayaknya nggak takut ya. Akunya masih takut. Aku juga nyanyi Cherry Bell ini juga. Penyanyi Cherry Bell pun juga apa sih gitu. Tapi kita pengen tahu kayak mana sih dulu itu kok bisa tiba-tiba keluar dari Cherry Bell? Oh gitu, dikeluarin kan? Nah itu sih, kok bisa sih? Kenapa tuh? Kita nggak tahu. Oke, karena ini mungkin kan ya kan kalau di podcast ini mungkin kita kalau cerita sesuatu bisa aman kan ya? Kebetulan backup saya sampai Oktober 20 panjang. Oh, panjang. Jadi Karena saya ada bisa Wapres aman ya? sekarang. Oh iya. Kalau bisa aman mungkin saya bisa cerita ya kan. Jadi pada hari itu saya ingat banget ya kan. Saya masih di Makassar waktu itu. Masih di Makassar promo film. Terus malamnya saya dipanggil. Saya dibilang besok kamu dikeluarin ya. Kaget dong. Maksudnya tidak ada persiapan apa-apa, nggak ada kasih tahu apa-apa. Terus kenapa harus ada GR gitu kan? Jadi aku bingung gitu. Sedangkan kayak surat pengeluaran apa-apaan belum ada gitu, belum jelas. Ingat banget balik ke Jakarta karena bingung. Aku bilang ya kalau nggak ada suratnya aku nggak GR, nggak datang preskon. Terus akhirnya manajemen kasih tahu, ya udah kalau kayak gitu dikasih surat keluarnya, dikeluarin deh. Ya udah. Enggak, ini sebenarnya tadi kirain tuh ceritanya agak-agak aman sampai mau dilaporin polisi. Ini sebenarnya mau dilaporin polisi bagian mananya ini? Ya takutnya Tapi ini ada berita lagi guys harus kita lihat. Momen Sarwenda menangis ungkap dampak buruk terhadap sang anak usai permasalahan rumah tangga viral gitu ya. Wawancara lengkapnya emang paling lucu baca komentar netizen Indo katanya. Itu ada emoticon ketawa ya. Menggunakan jasa orang tua kita, apakah itu suatu aib? Ini ya, aku tuh udah malas banget komen sumpah. Tapi buka TikTok nongol lagi. Nongol lagi, kocak. Siapa yang bilang itu aib? Lu sendiri yang bilang gitu. Pengacaranya sama kliennya sama aja kocak, sama pendukungnya sama-sama kocak semua. Blunder kalian. Blunder. Udahlah. Tapi aku lebih fokus sama komen-komennya guys. Coba kalian baca komennya di situ guys. Ada yang komen kayak gini, air mata saya titik 2. Alamak, gue dipaksa keluar nih kata. Terus ada yang komen kayak gini lagi, hah? Sarwenda sedihkah? Terus yang paling ngakak itu ada yang komen kayak gini, kasihan Sarwenda guys, dia juga udah berusaha keras untuk mengeluarkan air matanya. Nih ada komentar dari Om Ruben ya. Jadi wajar apabila pada akhirnya reaksi anak saya bisa seperti yang Bapak sampaikan, karena apa yang mereka ketahui setiap hari mungkin hanya berasal dari satu sisi. Jika informasi yang diberikan adalah hal-hal baik, maka yang tertanam juga akan baik. Namun jika yang diterima adalah informasi yang kurang baik, tentu akan mempengaruhi pandangan mereka juga.
Sampai di sini saya harap Bapak bisa memahami maksud saya gitu ya. Mohon dilihat kembali bagaimana posisi saya sebagai seorang ayah di mata anak saya saat ini. Apa yang saya lakukan bukanlah untuk memojokkan, melainkan untuk menjelaskan dan meluruskan keadaan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya gitu ya. Ini komentar dari Ko Ruben ya, di VT-nya ya, di VT-nya ini Sarwenda dan pengacaranya guys ya. Nah ini mungkin kalian punya komentar gitu ya terkait infonya ini. Ini Besti, ingat semua akan lost kontak pada waktunya. Tuh guys ya. Ingat ya Besti, buat pemuja Sarkawi ini ingat dari ucapannya soal Sarkawi suka lupa. Ingat semua akan lost kontak pada waktunya tuh kan. Seorang oge naon katanya gitu di bahasa Sunda. Ini Besti, ingat semua akan lost kontak pada waktunya. Ingat semua akan lost kontak pada waktunya. Yang dulu kalau dibekalin sering dikasih teman makan. Maksudnya siapa? Siapa? Ya guys, ayo buruan. Kalau saya pribadi melihat seluruh rangkaian video yang baru saja kita saksikan, terus terang saya merasa persoalan ini semakin hari bukan semakin jelas, tetapi justru semakin melebar. Hampir setiap hari muncul potongan video baru, muncul pernyataan baru, kemudian muncul lagi tanggapan dari pihak lain. Akibatnya, publik dibuat terus berspekulasi mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Menurut saya, inilah yang menjadi tantangan besar ketika persoalan pribadi sudah masuk ke ruang publik. Semua ucapan akan dianalisis, semua ekspresi akan diperhatikan, bahkan diam pun bisa menimbulkan berbagai asumsi. Tidak heran jika setiap podcast, wawancara, ataupun unggahan media sosial langsung menjadi bahan pembicaraan netizen. Saya juga melihat bahwa podcast yang menghadirkan Sarwenda bersama Kaisang menjadi salah satu pemicu ramainya kembali pembahasan ini. Banyak penonton yang merasa ada beberapa cerita lama yang akhirnya terungkap. Di sisi lain, ada juga yang menganggap semuanya hanyalah obrolan santai yang kemudian dibesar-besarkan oleh media sosial. Menurut saya, kedua sudut pandang itu wajar saja muncul karena setiap orang mempunyai cara masing-masing dalam menafsirkan sebuah tayangan. Hal yang menurut saya paling menarik justru soal perbedaan informasi yang beredar. Misalnya mengenai isu pergantian nomor telepon yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan dari netizen. Ada yang menganggap pernyataannya bertolak belakang, ada pula yang mencoba mencari penjelasan dari berbagai sisi. Sebagai penonton, saya memilih untuk tidak buru-buru mengambil kesimpulan karena kita tentu tidak mengetahui keseluruhan fakta yang sebenarnya terjadi di balik layar. Saya juga merasa bahwa media sosial sekarang memiliki kekuatan yang luar biasa. Satu potongan video berdurasi beberapa detik saja bisa memunculkan ribuan komentar dan memengaruhi opini masyarakat. Padahal, seringkali kita hanya melihat sebagian kecil dari keseluruhan percakapan. Oleh sebab itu, menurut saya, kita semua perlu lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar. Di sisi lain, saya cukup prihatin ketika persoalan seperti ini akhirnya ikut menyeret anak-anak ke dalam pembahasan publik. Bagaimanapun juga, mereka tidak memilih berada dalam situasi tersebut. Sebagai orang dewasa, menurut saya sudah seharusnya semua pihak lebih mengutamakan kepentingan anak daripada memperpanjang polemik di media sosial. Kalau berbicara mengenai komentar netizen, saya rasa memang tidak akan pernah ada habisnya. Akan selalu ada yang mendukung, akan selalu ada yang mengkritik. Bahkan ekspresi wajah, senyuman, ataupun nada bicara seseorang bisa dijadikan bahan perdebatan panjang. Fenomena seperti ini memang sudah menjadi bagian dari kehidupan figur publik saat ini. Saya pribadi juga ingin mengingatkan bahwa sebagai penonton, kita hanya mengetahui apa yang dipublikasikan.
Bisa saja masih ada banyak cerita yang tidak pernah disampaikan ke publik. Karena itu, saya memilih untuk menikmati perkembangan informasinya tanpa langsung menghakimi siapapun. Menurut saya, siapapun yang terlibat dalam persoalan ini tentu memiliki alasan masing-masing ketika menyampaikan pendapatnya. Namun akan jauh lebih baik apabila setiap persoalan dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik tanpa harus terus menjadi konsumsi publik. Karena semakin panjang polemik berlangsung, semakin banyak pula pihak yang akhirnya ikut terseret dalam pemberitaan. Yang menarik lagi adalah bagaimana isu ini selalu berhasil menjadi perhatian masyarakat. Begitu muncul video baru, langsung menjadi trending pembahasan. Begitu ada klarifikasi, langsung bermunculan analisis dari berbagai kreator konten. Inilah yang membuat kasus seperti ini terus hidup di media sosial. Kalau ditanya bagaimana prediksi saya rasa pembahasan ini belum akan berhenti dalam waktu dekat. Sangat mungkin masih akan ada klarifikasi, tanggapan maupun perkembangan baru dari masing-masing pihak. Karena itulah saya mengajak teman-teman untuk tetap mengikuti informasi dengan kepala dingin dan tidak mudah terprovokasi oleh potongan-potongan video yang belum tentu memperlihatkan konteks secara utuh. Terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa komentar yang saya sampaikan ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai kreator reaksi berdasarkan tayangan yang kita saksikan bersama. Pendapat saya tentu bisa berbeda dengan pendapat kalian, dan itu adalah hal yang wajar. Sekarang giliran kalian. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai seluruh perkembangan yang kita bahas hari ini? Apakah kalian melihat ada hal-hal yang menarik perhatian? Atau mungkin kalian memiliki sudut pandang yang berbeda? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, tetapi tetap jaga etika dalam berdiskusi. Jangan saling menghina ataupun menyerang pihak manapun. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai tempat bertukar pendapat dengan santun. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel Surah Pentol dengan cara like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia selebriti dan media sosial. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.